Ya kalau boleh memang harus jangan duduk di kursi pengemudi. Driver, apalagi kalau sampai nyenggol ini ya. Iya. Kalau ini berbahaya. Makanya kalau bisa penumpang jangan sampai di kabin pengemudi. Soalnya kalau kesenggol aja ini jalan ya. Terus memang bisa loncat. Apalagi udah nggak pakai handrem. Sudah pakai handrem ini ya kesenggol kaki. Bahaya. Yang paling utama adalah ini handrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kami POBJ Channel yang mengulas passion kalian seputar Black Community dan tentunya mengupdate informasi terbaru seputar POBJ. Nah, sekarang kita sedang berada di garasi POBJ di Ngabul dan sesuai jam pemberangkatan sore hari ini mungkin masih ada yang mungkin langsir dan kita masih menunggu beberapa penumpang yang masih menunggu di area tunggu. Dan tak lupa masih di bulan Syawal kami mewakili segenap manajemen dari POBJ mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin bila mana kami dalam menyajikan vlog konten-konten kami ada hal yang tidak berkenan. Nah, sore hari ini kita mau bercerita sedikit bahwa dari ulah insight kemarin bahwa teman-teman yang nonton untuk video para legend yang sedang tertidur di tempat sebelah rupanya sudah mencapai ratusan ribu viewernya dan kami ucapkan terima kasih. Dan kali ini kita akan mengulas hal-hal yang ringan yang ada di garasi tentunya dengan para driver yang sudah standby sore hari. Nah, kita akan ikuti obrolan kita sore hari ini masih seputar tragedi di Guci. Tentunya kita akan sedikit memberikan edukasi soal kejadian tersebut. Nah, yuk kita ikuti. Nah, sore hari ini menunggu pemberangkatan untuk arus ke Jakarta. Kita ngobrol sama Mas Edi. Mas Edi mandor untuk operasional POBJ. Nah, Mas Edi, sore hari ini rame ya? Berangkat semua ya? Alhamdulillah rame, Mas. Ini sebelum pemberangkatan tentunya nggak lupa untuk maintenance. Ya, tadi siang perbaikan semua unit. Semua cek itu semua kanvas, rem, unit yang mau berangkat sore hari ini. Nah, Mas Edi, ini ada sedikit salam-salam Mbak untuk para penumpang kita yang kemarin arus mudik dan arus balik. Ya, mewakili dari manajemen BJU, mohon maaf waktu arus mudik dan arus balik ada sedikit kendala di keterlambatan. Ada kendala dalam melayani para penumpang. Iya, dari mumpung masih Syawal Mas ya. Efek dari one way kemarin kan. Iya, karena mungkin ada imbas dari pemberlakuan one way. Ya, kalau kita tahu ya memang kita harus semua lewat Pantura akhirnya. Pantura berat setengah hari enggak. Dan kemarin yang lewat Pantura tentunya punya cerita-cerita ya. Nanti cerita di kolom komentar. Nah, Mas Edi, kita kemarin ada sedikit tragedi ya bagi dunia transportasi terutama di bis. Ada kejadian di Guci yang kita tahu bis masuk ke dalam sungai ya, jurang sungai, ya. tepian sungai dan mengakibatkan kalau nggak salah ada korban jiwa juga di sana. Terlepas dari itu salah benarnya apakah dari kru atau dari penumpang yang mungkin ada simpang siurnya. Tapi yang jelas kita sedikit memberikan edukasi ya bagi penonton tentunya, baik itu siapapun yang mungkin berada di dalam kabin driver. Apa-apa aja yang nggak boleh dilakukan di kabin driver nanti kita akan sedikit mengulasnya di sana. Tentunya selain kesiapan unit armada, tentunya ada beberapa panel yang mungkin di kabin nanti kita akan ulas satu persatu. Yuk kita ikuti. Jadi sore hari ini setelah kita ngobrol sama Mas Edi soal operasional dari
unit-unit kita. Kita kebetulan juga Mas Andi menemani sore hari ini. Kebetulan lagi perpal. Mas Andi pegang apa biasanya Mas? B66 Scania, Tronton. BBC biasanya ya. BBC 1. Kalau malam hari ini perpal. Perpal. Nah kita akan ngobrol sama Mas Andi biar nanti juga sedikit cerita soal pengalaman arus mudik dan arus baliknya. Nah, ini Mas Andi cerita sedikit dong, kemarin arus balik, arus mudik, arus baliknya ada kendala yang benar-benar menguras pikiran apa enggak? Saya kira enggak ada. Cuman yang untuk jalan one way-nya jangan terlalu banyak. Misal satu hari, lama-lama ya? Ya jangan lama-lama. Misal satu hari berapa jam gitu, atau melihat kepadatannya. Kalau satu hari full itu, wah susah kalau itu. Jadi kemarin untuk arus mudik arus balik secara prinsipnya masih terbilang nyaman dan aman. Meskipun ya kita tahu beberapa PO tektopnya juga terlambat ya. Nah, ini masukannya kemarin untuk jam one way-nya sedikit dilonggarkan di jam-jam tertentu ya. Jam tertentu. Jangan full satu hari ya. Full satu hari. Kemarin arus baliknya juga lancar. Iya, lancar. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit progres baik untuk arus mudik dan arus balik untuk tahun 2023 ini. Nah, Mas Andi, ini kemarin juga kita tentunya turut berduka teman-teman. Iya. Ada kejadian tragedi di Guci yang mana salah satu bus rupanya meluncur ke dalam jurang. Iya. Apakah jurang ataukah sungai kita belum tahu. Tapi kita tidak mencari salah benar ya Mas. Iya. Tapi yang kita tahu kita harus memberikan edukasi sebenarnya apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kabin driver. Kalau di beberapa unit Bejo tentunya sudah di-skat ya Mas. Iya, ada kalau unit sekatnya. akapnya, tapi ada juga sih unit pariwisata yang mungkin karena kejadiannya kemarin juga di unit pariwisata ya Mas ya. Pariwisata. Nah, kalau kita tahu dalam kabin ini kan ada beberapa panel komponen yang ya bagi teman-teman pesenannya mungkin tahu, tapi bagi yang awam mungkin kita harus memberikan sedikit edukasi. Iya. Nah sebenarnya Mas, kalau kita di kabin driver ini posisinya Mas Andi kan lagi nyopir. Iya. Ada beberapa tempat untuk tuas ya, ada beberapa lokasi ya. Ada. Tuas untuk handremnya. Iya. Apakah kemarin itu memang ada human error di sana ataukah memang itu kita tidak bisa menyimpulkan tapi menunggu investigasi dari pihak terkait. Tapi yang jelas kalau kita tahu bahwa biasanya kalau tuas handrem itu ada di sebelah kanan. Iya. Ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah samping ya. Nah, kalau kita ini teman-teman bisa lihat edukasi ya. Nah, posisi kalau kita handrem ini posisi handrem ini ya. Itu berarti posisinya maju. Iya, ya ke belakang. Kalau di handrem ke belakang. Bisa dipraktekkan Mas. Iya. Ini berarti posisi ndak handrem. Ini lepas ya. handrem. Tapi kalau ini posisi handrem. Nah, itu indikasinya ada suara. Ada ces gitu ya. Anginnya. Nah, itu teman-teman kalau kita sedikit tahu hal yang sepele hanya di tuasnya, tapi efeknya luar biasa ini kalau lepas ya. Kalau itu sampai terlepas. Jadi makanya bagi para penumpang atau siapapun mungkin yang awam mengenai hal ini, ya siapa tahu dikira barang yang unik kalau lucu buat mainan. Ini sangat tidak berbahaya rekomendasi untuk dipegang atau dimainkan. Dan itu harus menjadi perhatian bagi siapapun yang saat waktu itu mengendarai bis ya. Iya. Nah, Mas Andi, hal yang paling pokok itu posisi. Walaupun ini sudah di handrem, tidak hanya di datar maupun di turunan atau di tanjakan. Sama aja, kalau berhenti harus handrem. Wajib. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ini Pak driver sedang lagi nggak di kursinya, mengetahui ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan itu posisinya lagi basah, yang harus dipraktekkan seperti tadi Mas. Coba diulang lagi Mas.
Ini posisi itu posisi lepas ya? Lepas tidak handrem. Jadi kalau posisi mengembalikan lepas, posisi handrem on berarti harus ditarik ke belakang. Nah, set. Nah, itu sampai ada indikasi berbunyi ces ya. Buat anginnya keluar. Oh, itu Untuk membuang angin. Dan posisinya harus di pedal ini rem. Oh, harus Kalau sambil bisa, dijak gitu. kalau tidak begitu nanti Tarik. bisa lepas. Nah, berarti hal-hal yang seperti itu yang harus diketahui oleh teman-teman para penumpang. Nah, ini Mas, sampai sobek-sobek kalau misalkan ini posisinya sama-sama nggak ada orang ya? Iya. Nggak tahu, atau misalkan ada kejadian yang sampai human errornya itu meluncur sendiri tanpa ada kontrol. Nah, ini tiba-tiba ada penumpang, misalkan saya posisinya nih penumpang nih. Ini yang harus saya lakukan seperti apa? Harus narik ini. Langsung tarik. Tarik aja, tarik ke belakang. Langsung tarik ke belakang. Itu yang paling Mengurangi laju ya. langsung berhenti. Langsung berhenti. Tanpa harus menginjak. Kalau nginjak rem kan kita harus ini. Oh, Tapi gitu. kalau dari sini langsung narik ke sini kan. Ini berarti insidentalnya kita harus tarik tuas ini. Tuas ini tarik ke belakang. Jadi itu teman-teman. Salah satu edukasi untuk teman-teman ini yang untuk penyelamatan. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk teman-teman untuk bisa menyampaikan pesan-pesan edukasi ini ke yang lain. Ya, pesan-pesan saya kalau bisa Jangan main-main. jangan penumpang jangan diperbolehkan ke bangku Driver. pengemudi driver nomor 1. Yang nomor 2, jangan sekali-sekali menghidupkan bis sebelum boleh menghidupkan bis, tapi kalau belum ada penumpangnya harus ditungguin. Harusnya intinya ditungguin. Tapi kalau tidak ada penumpang, sudah ada penumpangnya, kita hidupin, kita harus kalau bisa jangan ditinggal. Itu merupakan tanggung jawab Soalnya driver. tanggung jawabnya driver dan harus ada yang nungguin pokoknya. Mas, ini ada salah satu kisah ini ya. Jadi beberapa unit bis kan memang ada klakson atau lelot yang lagi ya unik-unik lah, dengan bunyinya macam-macam. Kalau menurut Mas Handi itu gimana? Kalau Kadang kan ada ya yang main-main bukan driver di. Kalau menurut saya sih lebih baik jangan dihilangkan aja dulu. Masalahnya keinginan penumpang waktu mau mobil standby, dia kepengen menghidupkan, ternyata bukan klakson, malah membuka tuas handrem, bisa berbahaya. Nggak sengaja kesenggol apa gimana. Belum lagi ini yang senggol, waduh. Ya. Kalau bisa itu dihilangkan aja nggak apa-apa untuk memacu kebaikan. Ya mungkin itu ya sedikit pesan, meskipun ya kita tetap berduka, kami mengucapkan bela sungkawa atas korban yang timbul dari tragedi kemarin di Puji. Semoga itu tidak terulang lagi Mas ya. Iya, semoga jangan terulang. Oke, terima kasih Mas Andi sudah menemani ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama. Ini mungkin berlibur karena arus balik sudah selesai, jadi perlu istirahat Mas Andi, perlu ngopi-ngopi dan jamu-jamu. Iya. Terima kasih. Siap. Nah, ini lagi sore ini ketemu sama Mas Hodi. Mas, ini arus balik sudah mulai harga normal ya? Harga ya agak normal lah, agak normal. Ini cerita-cerita dong teman-teman kemarin. Akhirnya arus mudik, arus balik bisa lewat Pantura lagi. Ya mengenang masa lalu. Mengenang masa ya, lalu. agak capek-capek dikit, mengenang masa lalu. Dari dulu gimana rasanya lewat Pantura, sekarang lewat kembali merilis tantangannya. Dari awal dulu, cuma agak capek-capek dikit. Tapi menyenangkan. Menyenangkan, nostalgia. Nostalgia masa lalu. Ada sedikit kan udah apa? Ya masukan lah buat kemarin. Apakah one way itu ada perlu
penjadwalan yang lebih. Ya penjadwalannya ya jangan lama-lama. Kalau lewat terbiasa lewat tol, lewat Pantura akhirnya agak capek-capek dikit gitu. Kalau bisa one way-nya dikurangi. Ini kan juga berimbas sama psikis sama iya, adanya driver termasuk ya. apa fisik tenaga. Kalau lewat Pantura hal tempat atau yang paling jadi nostalgia gampang diingat apa, Mas? Ya Jomin. Jomin. Iya, Jomin kan tempatnya Jomin. macet. Wah, Itu Jomin pasti kemarin itu. Jomin ini ceritanya. Jomin ceritanya kalau dari sini lumayan lancar. Lumayan lancar. Kalau yang dari sananya macet pasar. Dari baratnya. 2 jam tidak bergerak sama 2 sekali. jam nggak bergerak. Makanya kemarin kalau yang telat-telat mohon maaf ya. Nah, Ya. dimaafkan lah. Ya. Suasana Lebaran pasti ada telatnya, Iya. itu pasti. Jadi Tapi kemarin- menyenangkan. Iya, kemarin jadi banyak teman-teman yang komen tapi kita belum bisa menjawab sepenuhnya, jadi kami mohon maaf. Karena Ya. memang kendalanya di lapangan seperti itu. Ya gini, kalau masa-masa Lebaran memang kalau tidak Lebaran tidak macet, Nggak gitu macet. intinya. Intinya Biarpun macet tapi senang. Justru ada kenangannya kalau kita Nah. macet-macet itu yang namanya Nah, Lebaran. iya. Teman-teman, itu tadi kita sedikit edukasi dengan ditemani Mas Handi sama Mas Edi. Tentunya edukasi ini semoga bermanfaat dan memberikan ya pengalaman yang berarti untuk teman-teman yang sering naik bis. Kita akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.